Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini kembali lagi kita akan mereview sebuah produk yang memang lagi gencar-gencarnya, yang ngikutin jejaknya Maguro yang sekarang sudah eksis kembali. Kemudian Iroli dan tentu saja yang sudah sekarang gentayangan ya. Itu seperti produknya Daido yang tiap saat berganti desain. Dan kali ini brand lama yang coba kembali lagi dan sebelumnya sudah sempat saya review juga ya, yaitu produknya Captain ya. Kali ini adalah Captain Verbia. Sebelum kita review, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke. Ya, Captain Verbia. Kalau di boxnya ya, di boxnya ini untuk spesifikasinya ya, fitur-fiturnya ini tidak berbeda jauh dengan produk dari Captain Carabin yang sebelumnya sudah sempat saya review. Jadi dia punya gear material yang better ya, durability, jadi tahan lama. Kemudian position drive gear smooth. Kemudian ada juga dari drag clicker construction system ya, DCCS. Kemudian 4 point ya, 4 poin dari shieldnya, water protectionnya. Dan untuk ball bearing juga jumlahnya 6+1 ya, sama seperti produk Carabin yang sebelumnya sudah saya review. Nah, untuk spesifikasi dari modelnya ya, modelnya ini ada 2000, 3000, 4000, 6000. Tapi untuk ukuran yang 2000, 3000 ini sudah high gear ya. Jadi sudah HG. Untuk gear rasionya ini di 6.2:1. Jadi ukuran 2000 dan ukuran 3000 ini high gear ya. Untuk gear rasionya di 6.2:1. Sedangkan yang untuk 4000 dan 6000 gear rasionya hanya 4.7:1. Untuk harga dari Captain Verbia ini dibanderol di kisaran 200.000. Oke, kita langsung saja kita buka dari Captain Verbia ya. Di dalamnya ada handle, kemudian ada rel dan ada spacer ring ya. Oke, berikut penampakan dari Captain Verbia ya. Kebetulan yang kita akan review ini yang ukuran 3000 ya. Oke, ini bentuk bodi sampingnya. Ibu di atasnya ya, dari bagian belakang warna ini dominan untuk bodi rotor ya, warna hitam. Kemudian untuk spool ini silver berbadu dengan gold ya. Oke, putarannya ya smooth ya. Kemudian untuk bodi dan rotor ini bahan grafit. Untuk handle ini aluminium. Knop handle ini rubber ya. Untuk bell armnya ini keras ya, jadi springnya ini biasanya yang dipakai ini spring yang modelnya keras ya, biar durabilitasnya bisa tahan lama ya. Kemudian untuk spool ini aluminium, suaranya ya karena di ininya loud clicker. PCCS ya, kita coba ya. Jadi ini nyaring sekali ya, sama kayak Captain Carabin, tapi sepertinya Verbia ini lebih keras lagi ya suaranya. Oke, kita coba lihat dari sisi clicker sistemnya ya. Ya, untuk clicker sistemnya ya ini tanpa ball bearing, hanya pakai spacer. Kemudian di bagian penutup bautnya ya, penutup baut rotor yang ke main shaft. Jadi di hand main shaftnya ini ada seal ya, ada seal. Bahannya dari bahan, ini bahannya plastik ya. Plastik, jadi berbeda dengan Carabin. Kalau kemarin Carabin itu dari bahan rubber ya.
Untuk drag knobnya ini sealnya ya, ini hanya di bagian samping saja, dia posisinya akan menutup di bagian bibirnya dari spool atas ya. Kalau yang karabin kemarin itu posisinya dia menutup di bagian dalam, drag washer ya. Jadi berbeda kalau model dari Verbia ini di samping, jadi dia nutupnya posisinya gini loh ya. Nih, jadi dia nutup airnya dari sini. Nah, sedangkan kalau karabin kemarin itu posisinya nutup di bagian bawah sini. Oke, kita langsung lagi ke sealnya ya. Udah ada 2 ya, berarti di head main shaft ini ya, di baut rotor, kemudian di drag knob ya, di drag knob. Dan kita coba lihat 4 titik itu biasanya ada di handle ya. Ya, di handle ini ada sealnya ya. Ya, kemudian dari 1 titik lagi ini ada di bagian cap handle untuk waterproofnya ya. Oke, di sini ada sealnya. Jadi total waterproofnya ini ada 4 titik ya. Ya, secara keseluruhan sih kalau dari sisi fitur dan spesifikasi ya, Kapten Verbia ini tidak berbeda jauh dengan Kapten karabin yang sebelumnya sudah saya review ya, seperti ASDC, DCCS ya. Kemudian 4 titik waterproof. Seal ball bearingnya 6+1, jadi ini bisa dikategorikan untuk spesifikasi fiturnya juga sama. Dan mungkin juga ada yang berbeda seperti tadi dari seal waterproofnya di kepala main shaft ya, atau di bautnya rotor itu dia ini berbahan plastik ya, sedangkan kalau di karabin itu sudah karet. Tapi secara keseluruhan sih sama semua ya. Nah, yang membedakan dari Kapten Verbia ini, dan dia juga memperkenalkan produknya dari Kapten, yaitu X-Shaft ya. Nah, X-Shaft ini disinyalir bisa meningkatkan performance dan kekuatan dari drive gear ya. Ya, nanti kita akan lihat sepintas ya dari teknologi X-Shaft ini seperti apa yang disematkan oleh Kapten di produknya Verbia. Nanti kita akan lihat di bagian T-body-nya, kita cukup buka di sini saja ya, biar tidak terlalu banyak yang kita akan bahas karena semuanya sih sama semua dengan yang karabin yang sebelumnya sudah saya review. Oke, kita langsung saja coba buka. Ya, langsung saja kita akan lihat seperti apa teknologi X-Shaft yang disematkan oleh produk Kapten di Verbia ini ya. Kita langsung buka saja. Ya, kita langsung saja lihat seperti apa itu X-Shaft ya. Nah, kalau sebelumnya di produk-produknya Daido seperti Daido Diablo yang kemarin saya review, kemudian juga Kapten karabin ya, dia ada osilator ya. Jadi dia ada osilator gear, dialah yang bersentuhan dengan drive gear bagian bawah. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dibantu di komen ya. Karena kalau kita lihat dari sisi fisik, ini kelihatan nggak? Ya, ini kalau saya putar, ini bagian drive gear bawah, bagian bawahnya ini tidak bersentuhan dengan apapun nih. Jadi bisa dikatakan nggak ada guna nih drive gear bagian bawahnya. Yang hanya bermain itu adalah drive gear bagian atas bersentuhan dengan pinion gear. Kemudian X-Shaft ini ya, bagian X-Shaft ini gear atasnya yang bersentuhan dengan pinion. Tuh. Dan slider ini hanya untuk membuat agar main shaft lebih stabil saja ya. Kita bisa lihat bahwa X-Shaft ini akan membuat posisi main shaft ini lebih stabil ya. Karena pinion gearnya ini tidak goyang. Ya, tidak goyang. Berbeda kalau pinion gear ya,
ini hanya bersentuhan dengan drive gear bagian atas. Jadi dia tidak hanya bertumpu sebelah saja ya, hanya bertumpu pada drive gear bagian atas. Kalau pakai pola yang osilator ya, pakai pola osilator gear. Sedangkan kalau untuk pakai pola X-Shaft ya, dia jadi yang menahan pinion gear ini ada dua, yaitu drive gear bagian atas dan dari posisi X-Shaft ini sendiri ya. Jadi bisa dikatakan main shaft ini dengan polanya X-Shaft ya, jadi akan lebih stabil. Pinion gear ini ditahan oleh dua gear ya, gear pertama dari drive gear, kemudian satunya lagi dari X-Shaft gear yang akan menahan pinion ini agar tetap di tengah. Dan slider ini yang akan membuatnya naik turun tanpa ada gerakan ke kiri ataupun ke kanan. Jadi pengaruhnya nanti ya di bagian spool ini ketika ada tarikan ikan dia akan tetap konstan stabil di tengah ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa performance-nya itu akan lebih baik ketika dia pakai pola X-Shaft ya. Nah, namun itu tadi ya, mungkin gear payung ini ya, drive gear ini karena diproduksinya dalam jumlah yang banyak ya. Jadi untuk ukuran pun sama mungkin dengan yang Captain Carabin dan Captain lainnya lah ya, mungkin ukurannya sama. Jadi kalau untuk sistem teknologi pakai X-Shaft ini, drive gear bagian bawah ini nggak ada guna lagi nih gitu loh, jadi bisa dihilangkan saja. Nah, kita yang belum tahu nih seperti apa ya cost biayanya produksi, apakah pakai osilator akan lebih murah ataukah pakai X-Shaft ya, ini akan lebih murah ya. Jadi yang mungkin yang lebih tahu hanya pihak Captain sendiri ya. Seperti apa cost biayanya, apakah akan lebih murah pakai X-Shaft atau pakai osilator ya. Ya, jadi kita coba tarik kesimpulan secara teknis ya. Secara teknis sebuah teknologi dari X-Shaft ya. Yang pertama, X-Shaft itu adalah sebagai pengganti osilator. Ya, yang kedua adalah dengan penggunaan teknologi osilator, main shaft itu hanya ditopang di dua bagian ya. Pertama di bagian bawah oleh osilator, yang kedua itu ditopang di bagian atas melalui pinion gear yang berhubungan langsung dengan drive gear bagian atas ya. Jadi drive gear tadi ada dua bagian atasnya berhubungan dengan pinion gear, bagian bawahnya berhubungan dengan osilator ya. Sedangkan melalui teknologi X-Shaft ya, main shaft itu ditopang di tiga bagian. Yang pertama di bagian bawah itu oleh X-Shaft itu sendiri melalui slider, kemudian ditopang oleh drive gear ya melalui pinion gear, dan yang satunya lagi ditopang oleh gear yang ada dari X-Shaft. Jadi ditopang oleh tiga bagian. Nah, inilah yang membuat main shaftnya ini lebih stabil. Dan apabila ada tarikan ikan besar, itu tentu saja spool ini tidak akan lari ke kiri atau ke kanan. Ya, sekarang permasalahannya adalah tinggal seberapa lama teknologi X-Shaft ini tetap bisa memberikan performa terbaik dari reel Captain Verbia ini ya. Dan teman-teman yang untuk penggunaan teknologi osilator mungkin sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tetap bisa memberikan performa terbaiknya, tinggal dari pemakaian dan perawatan yang tepatnya saja ya. Nah, namun untuk teknologi X-Shaft ini karena Captain Verbia ini juga tergolong keluaran baru, ya mungkin hanya waktu yang bisa menjawab seperti apa teknologi X-Shaft ini dari sisi durabilitasnya ya, daya tahannya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah memakai dari produk Captain Verbia dan sudah pernah menyelamatkan ikan yang tenggelam dalam kategori ikan yang sambarannya besar ataupun dengan ukuran size yang besar, seperti apa pengaruhnya tarikan dari sambaran ikan tersebut terhadap teknologi X-Shaft ini. Oke, demikian review singkat dari saya, dan tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.